Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan selalu bisa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur, sehingga Allah pun akan menambahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya dan juga umatnya yang mengikuti sunnah dan tuntunan serta ajarannya. Para jemaah sekalian, di dalam kesempatan malam kali ini kita akan membaca beberapa dalil yang mengisyaratkan kepada kita akan berlipatnya amal pahala dan berlipatnya nilai kebaikan. Tentu kita sebagai seorang muslim sama-sama yakin dan sadar bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia. Sementara apa yang menjadi kehidupan dunia kita ini, semua baik muslim ataupun non muslim, baik dia laki ataupun perempuan, baik dia kaya ataupun miskin, baik dia raja atau orang biasa, semuanya meyakini kehidupan ini akan berakhir. Fir'aun dengan segala apa yang dimilikinya sebagai seorang raja mati, sebagaimana Qarun dengan segala harta yang dimiliki juga mati. Tidak ada yang luput daripada kematian, sebagaimana kita juga akan mengalaminya. Maka kematian yang akan kita alami ini tentu harus kita sikapi dengan persiapan. Karena hakikat mati bagi seorang muslim bukan selesai. Namun bagi seorang muslim kematian itu merupakan lanjutan dari apa yang menjadi kehidupannya di dunia. Bahkan itu menjadi satu berkesinambungan, sesuatu yang berkelanjutan dari apa yang ada di dunia ini. Oleh karenanya, dengan umur yang Allah berikan kepada kita, sementara umur itu berbatas, bagaimana kita bisa memiliki amalan-amalan atau sebab-sebab di mana dengan amalan atau sebab ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang yang memiliki tabungan dan bekal sangat banyak. Sehingga umur kita boleh mungkin cuma 80 tahun. Umur kita mungkin boleh cuma 70 tahun. Ternyata apa yang kita kumpulkan dengan waktu 70-80 tahun tadi mungkin bisa jadi sampai 5.000 tahun hakikatnya. Kenapa? Karena yang 70-80 tahun tadi kita isi dengan amalan-amalan serta sebab-sebab yang memberikan kepada kita nilai tambah. Kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat ke-160, Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati", barang siapa yang berbuat kebaikan, falahu asyru amthaliha,
maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Wa man jaa bis-sayyi'ati, siapa yang berbuat keburukan, fala yujza illa mithlaha, dia tidak akan diberikan balasan melainkan yang seimbang dengan yang dia lakukan. Wahum la yudlamun, dan mereka sedikit pun tidak akan terzalimi. Potongan ayat yang pertama ingin menegaskan kepada kita bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan rahmah dan sayangnya Allah secara pasti itu akan dilipat gandakan 10. Jadi kalau bicara kebaikan, sudah jelas orang berbuat baik, apapun bentuk dari kebaikan itu, secara dalil tadi sudah dikatakan itu akan dilipat gandakan 10. Ini tentu adalah karunia Allah. Sementara Allah menjadikan kalau kita berbuat yang salah dan dosa, itu tidak dilipat seperti 10 tadi. Kalau 1 ya 1, kalau 2 ya 2. Para jemaah sekalian, maka kita perlu mencari apa sebab-sebab yang lain atau amalan-amalan yang lain yang sesungguhnya dia tidak hanya memberikan kepada kita 10 kali lipat. Dalam kita beramal soleh, Allah membahasakannya dengan fastabiqul khairat, berlombalah dengan sesuatu yang baik. Jadi jangan merasa pernah cukup dengan kebaikan yang kita lakukan. Sudah dapat gandakan 10, cukuplah Ustaz, ya kan? Jangan. Kita cari sebab-sebab lain, kita cari amal-amalan lain yang dengannya kita bisa mendapatkan lebih daripada 10 tadi. Contoh misalnya ayat mengatakan terkait dengan orang yang berinfak fisabilillah. Kata Allah apa? Alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kata Allah, matalul ladzina yunfikuna amwalahum, permisalan orang-orang yang berinfak dengan hartanya fisabilillah di jalan Allah itu kamathali habbatin, bagaikan sebuah biji, di mana kebaikan dari infak yang dia lakukan bagaikan sebuah biji kecil. Sementara kata Allah, ambatat sab'a sanabila, biji yang tadi merupakan kebaikan dengan infak itu, dia menumbuhkan 7 tangkai. Satu biji kemudian muncul 7 tangkai. Lalu kata Allah, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, sementara di setiap tangkainya tadi ada 100 biji lagi. Jadi yang satu kemudian jadi 7, kemudian setiap satunya itu dari 7 itu ada 100, berarti kan 700. Ini bagian daripada contoh dalil yang ingin menjelaskan kepada kita ternyata ada amalan-amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan balasan 10 tapi lebih. Nah, kita sebagai seorang mukmin harus pandai, harus pinter, harus tahu, harus cari apa sebab-sebab yang bisa menjadikan nilai itu bukan 10 tapi lebih daripada 10. Karena kalau bicara tadi dilipat gandakan 10,
itu sudah menjadi kepastian. Allah katakan tadi, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Orang yang melakukan satu kebaikan Allah lipat gandakan 10, itu sudah jelas. Tapi bagaimana kita bisa mendapat lebih? Seperti orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kata Allah tadi dikatakan 1 jadi 7, kemudian setiap tangkai itu ada 100 jadi 700. Lalu kata Allah apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah bisa melipat gandakannya lagi bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi 700 bisa lagi lebih, bisa. Lalu Allah katakan lagi, wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya, maha luas pemberiannya, maha luas nikmatnya, dan Allah maha tahu apa yang kita lakukan. Jadi ini merupakan bentuk contoh dalil tentang bagaimana amalan-amalan dalam Islam itu ada yang nilainya luar biasa. Makanya para sahabat dahulu rahimahullah radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mereka dimotivasi oleh Rasul untuk berinfak fisabilillah, mereka itu berlomba dengan apa yang mereka punya. Walaupun orang-orang munafik dengan segala sifat buruknya selalu adalah berkomentar yang gak baik. Ada orang berinfak dengan yang banyak, mereka mengatakan apa? Itu Maria. Ada orang yang berinfak dengan sedikit, kata si munafik, memang Allah butuh dengannya sedikit cuma segitu. Orang berinfak sahabat, ada yang berinfak dengan sebutir kurma. Kata si munafik, lah sebutir kurma, apa maknanya? Orang munafik dengan infak yang besar. Tadi dikatakan ria. Gak pernah benar dengan orang munafik. Tapi tadi bahwa Rasul lewat ayat ini dengan banyak dalil yang lain memberikan kita motivasi untuk apa? Untuk berinfak fisabilillah. Makanya orang yang berinfak fisabilillah itu tidak akan pernah habis pahalanya. Kenapa? Karena lipat gandanya bukan 10, bisa 700, bahkan bisa lebih. Apa yang membuat katakan lebih dari 700? Para ulama menyebutkan kepada kita diantaranya karena nilai orang itu sendiri. Artinya yang membuat infak itu bisa lebih daripada nilai 700 tadi, orang yang melakukannya bagaimana? Boleh jadi dia berinfak di mana yang dia infakkan tersebut memang itu hartanya saja. Artinya enggak ada yang lain yang dia punya, semua dia infakkan fisabilillah. Sehingga nilainya beda dengan orang yang infak banyak tapi yang dia punya masih lebih banyak. Kan ada orang infak berapa? 5 miliar. Ada gak? Ada orang saya infak 5 miliar? Kayaknya gak ada ya. Dengar dari Anda doang kan antum? Katakanlah ada misalnya orang infak 5 miliar gitu katakan. Ya kan? Sementara yang dipunya masih 100 miliar. Kan cuma seperberapanya. Ya kan? Cuma 5% gitu kan? Ada orang yang ketika berinfak, dia berinfak dengan 100 juta. Uangnya berapa? Ya emang 100 juta dia punya. Kan itu lebih hebat daripada yang 5 miliar tadi. Kenapa? Karena 100 juta habis semuanya. Makanya kan dahulu ketika para sahabat berlomba berinfak di perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun ke-9 dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ketika
ketika itu Rasul harus menghadapi pasukan Romawi. Tabuk itu mana wilayahnya? Tabuk itu wilayahnya bukan arah ke kota Mekah dari Madinah, tapi berlawan arah. Kalau dari Mekah, dari Madinah ke Mekah itu 450 kilo. Kalau ada dari Madinah ke Tabuk sekitar 750 kilo. Yang lebih jauh. Sementara kondisi perang Tabuk itu dalam kondisi suasana yang sangat panas udaranya. Kondisi kaum muslimin dalam tidak leluasa masalah harta. Maka Rasul memotivasi para sahabat. Siapa yang mau berinfak untuk perang Tabuk, aku jaminkan untuknya surga, kata Rasul. Utsman bin Affan berinfak dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta dengan apa yang ada di atasnya. Karena zaman itu onta bukan sekedar onta, tapi kayak kontainer kalau bahasa kita, dengan isinya. Kan onta begitu. Onta bukan onta doang, tapi ada di atasnya punduknya A, B, C, D, kiri, kanan gitu kan. Utsman berinfak dengan 100 ekor unta. Kalau antum hitung sekarang onta berapa harganya? Onta katakan kan mirip sapi, 20 juta, 12 juta kan. Kalau 100 berapa? 2,5 miliar. Itu baru ontanya doang. Tambah tadi isinya. Ya kan. Isinya ada Indomie, ada beras, ada daging, ada ada minyak, ada kecap. Wow, berapa jadinya? Setelah berinfak 100 tadi, lalu kemudian Rasul motivasi lagi. Siapa yang masih mau berinfak? Oh, ternyata kata Utsman masih kurang rupanya 100. Akhirnya Utsman apa? Nambah lagi 100. Ya Rasul, saya tambah lagi 100. Setelah Utsman tambah 100, ternyata Rasul masih ngomong lagi. Siapa yang masih mau berinfak? Fisabilillah, aku akan jaminkan untuknya surga. Utsman lagi bilang, ya Rasul, saya kasih 100 lagi. Berapa jadi? 300. Ini kalau itu sudah berapa itu? 300 ekor unta dengan segala perlengkapan yang ada di atasnya. Tapi Rasul tidak berhenti, terus saja, terus dan terus. Sehingga akhirnya dalam riwayat dikatakan Utsman itu berinfak dicatat adalah sampai 950 ekor unta dan 50 ekor kuda. Jadi genap 1000. Silakan hitung berapa kalkulatornya. Ya kan itu kan luar biasa. Tapi apa yang diinfakkan Utsman dengan segitu, dia masih punya banyak. Karena memang orang kaya. Gitu. Sementara Umar ibn Khattab berinfak dengan separuh dari hartanya. Separuh. Kalau antum punya rumah 2, 1 infak. Berani antum? Ini minjem. Kita punya motor 2, infak 1. Kita punya mobil 2, infak 1. Infak dengan separuh. Sementara Umar bin Khattab ingin dalam perang Tabuk itu mengalahkan siapapun dalam infak tadi, sehingga separuh saya berikan. Kata Rasul, wahai Umar, apa yang kau infakkan dan kemudian kau tinggalkan apa untuk keluargamu? Kata Umar, aku tinggalkan untuk keluargaku separuh lagi ya Rasul. Ini separuh doang, separuh buat keluarga. Kemudian datang Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mungkin nilainya kalau dibanding Utsman gak ada artinya. Tapi Abu Bakar berinfak dengan apa? Dengan seluruh yang dia punya. Semuanya. Sampai Rasul nanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasul. Makanya setelah itu Rasul memberikan kepada kita penjelasan tentang bagaimana Abu Bakar dengan imannya. Kata Rasul, kalau saja ada satu timbangan, ini iman Abu Bakar di sini ditimbang sendirian, ini iman seluruh umat Muhammad, maka berat timbangannya Ustaz Abu Bakar.
timbangan Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih berat daripada timbangan umat seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi yang dikatakan wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi apa yang menjadi 10 bisa 700. Yang 700 bisa berlebih, bahkan bisa lebih lagi. Kembali kepada siapa? Kembali kepada orangnya. Gimana dia berinfak? Apakah dia berinfak dengan nilai ikhlasnya ataukah tidak? Oh, sama-sama ikhlas Ustadz. Dia ikhlas. Tapi nilai ikhlasnya seberapa? Ikhlas itu kan berderajat, bertingkat. Gak satu nilai ikhlas itu. Tapi ada yang tadi dia ikhlas, sama-sama ikhlasnya, tapi kondisinya yang ini tadi menghabiskan semuanya, yang ini masih ada sisa separuhnya, yang ini masih ada sisa banyak, kan beda. Teman-teman sekalian, jadi hadis tadi, ayat tersebut ingin menerangkan kepada kita tentang bahwa ada amalan-amalan yang secara dalil itu nilainya lebih daripada dilipat gandakan 10 kali lipat. Dalil yang lain yang menunjukkan kepada kita selain ada infak fisabilillah tadi, ada dalil lain, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Aus ibn Aus Ats-Tsaqafi. Diriwayatkan hadis ini dari Imam Abu Daud rahimahullahu taala, di mana kata sahabat Aus ibn Aus Ats-Tsaqafi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa katanya? Kata Rasul, man ghassala yaumal jumu'ati wagtasa, barang siapa yang mandi di hari Jumat. Jumat itu adalah ada kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah Jumat. Kata Rasul, man ghassala yaumal jumu'ati wagtasal, barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Thumma bakkara wabtakar, kemudian dia berangkat lebih pagi, lebih awal. Kalau Jumat jam 12, dia berangkat lebih awal. Bukan jam 12 kurang seperempat, tapi ada lebih awal. Awalnya bagaimana? Ya lebih awal sekali. Karena kata Rasul kan dalam hadis ini dikatakan, barang siapa yang datang untuk ibadah Jumat pada jam yang pertama, maka dia seperti orang yang bertakarub kepada Allah dengan seekor unta. Barang siapa yang datang di jam kedua untuk Jumat, maka bagaikan dia bertakarub kepada Allah dengan seekor sapi. Barang siapa yang datang di jam ketiga, maka itu seperti bertakarub kepada Allah dengan seekor kambing. Barang siapa yang datang jam keempat, maka seperti bertakarub kepada Allah dengan seekor ayam. Barang siapa datang pada jam kelima, maka dia bagaikan bertakarub kepada Allah dengan sebutir telur. Kita dapat yang mana? Nah, kira-kira kita dapat yang mana nih? Telur? Mudah-mudahan ayam atau sapi. Mana? Ya kan? Itu kembali kepada kita. Ya kan? Dengan 5 jam tadi itu hitungannya bagaimana Ustaz? Jam-jam kayak kita, 1 jam. Wallahu a'lam. Ya kan begitu. Intinya kalau katakan dibagi dengan jam kita, berarti itu yang jam pertama kayaknya berangkat jam 7. Jelas belum?
jam 7 sudah berangkat ke masjid. Buat ngapain? Jumatan. Sekarang kan aneh kalau orang begitu kan. Ngapain Jumatan jam 7? Ya kan? Aneh. Yang ada kalau orang kerja gitu. Yang kedua jam 8, yang ketiga jam 9, yang jam 4, jam 10, kemudian jam 11, jam 12 udah nggak dapet. Kalau kita gambarkan begitu, ya kan? Kalau itu pakai jam, ya begitu gambarannya. Makanya kan kalau kita di Masjidil Haram itu sangat lebih mungkin kan kita dapatnya adalah tadi minimal kambing. Karena antum kalau Jumatan di Masjidil Haram nggak mungkin berangkatnya adalah jam 11. Ya dapatnya di tengah pasar. Nggak dapat di masjid. Ya kan? Kalau mau dapat di masjid di dalam maka antum harus berangkat jam 8, jam 9 udah berangkat dari tempat antum tinggal di hotel di Mekah. Iya. Jadi Bakkara wabtakar, orang itu bukan hanya mandi tapi dia berangkat lebih awal. Wa masya walam yarkab, dia jalan kaki, enggak naik kendaraan, jalan kaki. Yang ketiga, jadi mandi, datang lebih awal, jalan kaki. Yang keempat, wadana minal imam, setelah nyampe di masjid bukan di pojok sono tapi dekat ke imam sini, di depan. Yang kelima adalah fastama. Kalau nanti imam sudah adalah naik mimbar, dia adalah bukan tidur, tapi dengerin. Karena ada dekat imam, ya kan begitu, datang lebih awal, itu imam khutbah dia tidur. Enggak, dia fastama, dia dengerin. Walam yulghi, tidak berbuat yang tidak bermanfaat. Kata Rasul, kalau orang melakukan kayak gitu, kana lahu bikulli khutwatin amalu sanah. Maka untuk orang tadi dengan setiap langkah yang dia lakukan, katakan dari rumahnya ke sini 100 langkah. Setiap langkahnya itu kata Rasul orang itu mendapatkan amalusana, seperti amalan orang mengerjakan setahun setiap langkahnya. Kalau 100 tahun, kalau 1000 tahun. Bayangkan nih, hadisnya ini paling hebat. Jadi kalau orang itu adalah tadi langkahnya 100, berarti 100 tahun. Dia mendapatkan dengan langkahnya tadi itu setiap langkahnya seperti orang beramal setahun. Sementara amal setahun itu bagaimana? Ajru siyamiha wa qiyamiha. Di mana setahun tadi ada saum yang dia lakukan, ada qiyamul lail yang dia lakukan. Bayangkan. Kalau orang setahun misalnya puasa sekian banyak, qiyamul lail sekian banyak, kalau bisa tiap hari, maka itu adalah didapat oleh orang tadi. Ini kan bukan lagi 10 nilainya kan? Bukan 10 kali lipat, tapi berlipat-lipat ganda. Kalau orang mungkin tahu hadits ini dan mungkin dia paham, besok kayaknya kerjanya cuti hari Jumat. Antum berani gak ngambil cuti Jumat? Lalu datang hari Jumat itu jam 7 Ustaz karena mau datang, ingin dapat sekali inilah minimal. Gimana antum? Sepakat apa mana? Kan banyak hari Jumat yang mungkin kadang-kadang pas hari libur kan? Artinya hari besar, hari Jumat. Nggak perlu cuti, ya kan? Kayak misalnya ketika pas Idul Fitri dan Adha kan itu banyak tuh. Idul Fitri kan banyak tuh, banyak panjang. Mungkin seminggu pasti ada Jumatnya. Nah Jumat itu jangan sampai antum lewatkan, minimal dapat ini sekali saja. Jangan sampai nggak dapat seumur hidup nggak pernah dapat ini Ustadz, rugi, ya kan? Ini padahal tadi kata Rasul pahalanya setiap langkah, bukan setiap ya kan jarak, tapi setiap langkah. Ya, para jemaah sekalian, jadi ini bagian daripada dalil-dalil yang ingin menjelaskan kepada kita. Ada sebab-sebab, ada amalan-amalan yang
dengannya seseorang bisa mendapatkan nilai lebih dari pahala, bukan hanya 10 kali lipat. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau menuliskan kepada kita tentang hal tersebut. Beliau berikan judul adalah Al-Asbabu wal A'bal, sebab-sebab dan amalan-amalan allati yudha'afu biha thawab, yang pahala itu dilipatkan oleh karenanya. Jadi pahala orang itu dilipat gandakan karena sebab-sebab ini dan karena amalan-amalan ini. Beliau memberikan kepada kita poin besarnya adalah 5. Beliau memberikan kepada kita poin besarnya 5. Kata beliau adalah bahwa poin besar dari asbab-asbab, sebab-sebab yang bisa menjadikan amalan itu nilainya berlipat ganda, bukan hanya 10. Yang pertama kata beliau itu bertalian dengan sang pelakunya. Bertalian dengan sang pelakunya. Artinya orang ketika mengerjakan amalan itu mungkin zahirnya sama. Kita sholat nih nanti Isya, semua kan sama. Sang imam, sang makmum semua sama. Ruku ya ruku, sujud ya sujud, ya kan? Tapi yang membedakan nilai setiap orang itu bagaimana? Kembali kepada orangnya. Kan kata Rasul dalam haditsnya, ada orang yang sholat, dia dapat dari nilai sholatnya itu usyur 1/10, nilainya 1. Dia sholat, nilainya di hadapan Allah 1. Ada orang yang ketika dia sholat, nilainya adalah tusuk 1/9. Jadi kalau tadi ada usyur 1/10 itu berarti 10%, gitu kan? Kalau tusuk 9 berarti 11, sekian persen. Ada orang yang dapat tumun, dapat dari sholatnya itu 1/8, berarti 12,5%. Ada orang yang dapat dari sholatnya subuh 1/7, berarti 14, sekian persen. Ada orang yang dapat sudus dari sholatnya 1/6, berarti 16, sekian persen. Ada orang yang dapat dari sholatnya itu adalah apa? Khumus 1/5, berarti nilainya 20%. Ada orang yang dengan sholatnya dapatnya rubu 25%. Ada orang yang dapat tulus 1/3, 33%. Ada orang yang dapat dengan sholatnya itu adalah tadi nisf, ya kan, separuh, 50%. Jadi kerjaannya sama sholatnya, tapi di hadapan Allah beda-beda nilainya. Itu kembali kepada siapa? Kembali kepada orang yang mengerjakannya. Kembali kepada nilai imannya. Kembali kepada yang menjadi motivasinya. Kembali kepada langkah-langkahnya. Kembali kepada usahanya. Kan beda-beda. Antum rumahnya dari sini 500 meter. Hujan, ya kan? Tapi datang ke masjid untuk jamaah. Sementara ada jamaah yang rumahnya di situ sebelah masjid. Dia datang ke sini. Jamaah juga. Sama gak nilainya? Beda. Yang beda kan apa? Bedanya orang tadi. Yang ini mah cuma selangkah, yang itu 500 langkah. Beda. Kerjaannya sama. Sholatnya sama. Masjid sama. Imamnya sama. Tapi beda orang A dan B. Kenapa? Karena orangnya. Jadi di antara sebab kata beliau yang bisa menjadikan nilai itu berbeda dari lipat gandanya itu kembali kepada si pelakunya. Kayak tadi contoh yang ana gambarkan tentang sodakoh di Tabuk tadi, antara Utsman, ya kan, Umar
dengan Abu Bakar, ya kan? Itu kan sedekahnya sama, sedekah fisabilillah, ya kan? Kenapa adalah Abu Bakar lebih hebat daripada segalanya? Karena kembali kepada orangnya. Utsman mah infak 1000 karena masih banyak. Umar mah separoh, masih ada separoh. Abu Bakar habis. Gitu. Itu kan kembali kepada orangnya. Amalannya sama, infak fisabilillah, tapi orangnya beda dalam cara melakukannya. Jadi yang pertama kata beliau adalah amalan itu bisa bernilai lebih, ya kan? Pahalanya kembali kepada orangnya, pelakunya. Makanya penting adalah kita untuk menjaga asbab dari amal itu diterima, yang mana sebabnya 2, ikhlas dan mutabaah. Ikhlas dan mengikut sunnah Rasul, itu penting. Makanya tadi Rasul katakan ada orang yang sholat nilainya tadi A, B, C, D, E, ya kan? Tadi mungkin sama-sama ikhlas, ikhlasnya sama, tapi mutabaah kepada Rasulnya beda. Yang ini sholatnya kayak gini, apa? Duduknya gaya sholat yang mana ya? Hadis yang mana dipakai ya? Kan itu menjadi apa, nilai yang beda. Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Maka salatnya harus jelas dalilnya. Kan ada orang duduk di antara 2 sujud semaunya aja, asal templok aja tak kakinya udah, yang penting pantat taruh di situ, ya kan? Yang kanan dan kiri, kiri dan kanan udah templok aja, ya kan? Itu kan harus pakai dalil. Secara dalil itu duduknya namanya duduk iftirash, di mana adalah kita menghamparkan kaki yang kiri untuk kita duduk di atasnya, kaki yang kanan adalah ditancapkan, ditegakkan, dan jarinya diarahkan ke kiblat. Begitu cara yang benar secara dalil. Ketika si A ngerjakan pakai dalil, yang itu enggak, ya nilainya beda di hadapan Allah. Enggak sama, walaupun sama-sama masjidnya, walaupun sama-sama sholatnya, walaupun sama-sama imamnya, walaupun sama di softnya, nilainya beda. Beda. Kembali kepada siapa? Kembali kepada si pelakunya. Gimana dia melakukan itu? Jelas belum? Kita ngaji Quran, tadarusan ketika Ramadan kan? Ayo baca 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat. Sama baca Qurannya, ya kan? Yang membedakan apa? Yang membedakan si orang yang melakukan tadi, dia baca dengan tartil. Sementara yang si fulan bacanya terbata-bata. Dapat pahala? Dapat, tapi beda antara yang ini dengan ini. Kan kata Rasul juga jelas, ya kan? Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Orang yang baca Quran terbata-bata, dia dapat 2 pahala. Kan beda memang. Yang beda kan apa? Pelakunya. Sama pahalanya, ada pahalanya masing-masing, tapi beda. Kenapa beda? Karena pelakunya beda. Si fulan mah memang dari kecil sudah belajar Al-Quran, lidahnya sudah lemes. Ini si fulan baru belajar kemarin, baca ba aja susah banget, ya kan? Enggak apa-apa. Dapat pahala, tapi beda antara si A dan si B. Kenapa? Karena pelakunya. Jadi kata beliau, sebab yang pertama yang bisa menjadikan nilai amalan itu berbeda adalah karena si pelaku. Kembali kepada si subjeknya. Sejauh mana dia punya iman, sejauh mana dia ikhlas, sejauh mana dia mengikuti sunnah Rasul, itu akan menambahkan nilai-nilai dia.
Jadi kalau kita mau poinkan poinnya A, B, C ya kan. Oh ini si A adalah ini benar, ini benar, ini benar. Yang ini salah, salah, salah. Maka kita kan bisa lihat poin yang si A sekian, yang si B sekian, yang C sekian. Dari mana bedanya? Dari pelaku tadi. Yang melakukannya gimana melakukan. Yang kedua adalah karena si amal itu sendiri. Artinya bukan karena pelakunya siapapun sama, tapi karena memang amalan ini yang membuat nilai beda. Ya kan? Amalan yang membuat beda. Kayak tadi ketika ibadah Jumat, ya kan? Itu kan nggak lihat pelakunya siapa aja, sama. Yang memang membuat beda itu ketika orang memang dia mandi, datang lebih awal, tidak berkendaraan, duduk dekat dengan imam, mendengarkan, tidak berbuat hal yang macam-macam. Maka amalan itu yang membuat dia nilainya tadi dapat seperti satu langkahnya itu amalan setahun. Itu karena apa? Bukan orangnya siapa aja bebas. Tapi adalah karena amalan itu sendiri. Ada zikir-zikir yang disunahkan Rasul, di mana zikir itu adalah menjadi nilainya beda, bukan karena pelakunya sama aja siapapun bisa melakukan, tapi dia dari dasar zikirnya memang sudah beda. Nilai zikirnya itu bukan sederhana, bukan hanya dilipat gandakan 10, tapi nilainya memang sudah beda. Seperti kata Rasul dalam haditsnya, kalimatani, ada 2 kalimat, khafifatani fil lisan, ringan di lisan, habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah, tsaqilatani fil mizan, dia sangat berat di dalam timbangan. Apa kalimatnya? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Yang melakukan siapa aja sama. Tapi kalimat itu memang sudah dengan secara otomatis kalau orang mengucapkan itu nilainya tadi adalah dicintai oleh Allah, ringan bahasanya, sementara adalah berat timbangannya. Itu karena amalannya. Yang ketiga anak sikat adalah karena waktunya. Ada yang karena waktu. Oh ini waktunya, ya kan? Sehingga apa? Sehingga amalan itu menjadi bernilai lebih. Misalnya amalan dikerjakan di malam Lailatul Qadar. Amalan yang dikerjakan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, ya kan? Amalan dikerjakan di hari Arafah. Itu karena waktunya menjadi nilai berbeda. Sama-sama infak. Tapi ketika infak di hari ini dengan infak di awal bulan Dzulhijjah beda. Sama-sama 5.000, tapi 5.000 yang ini dengan itu beda. Karena waktunya. Yang keempat adalah karena tempat yang membedakan. Orang sholat di sini dengan jamaah nilainya 27 kali lipat. Orang berjamaah di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali lipat. Kan beda. Kenapa? Karena tempatnya. Jadi kalau orang bisa mengerjakan, orangnya beda memang. Amalannya juga beda. Tempatnya juga istimewa. Waktunya juga hebat. Terkumpul semua kebaikan. Antum mengerjakan, antum sebagai orang yang imannya mantap. Ngerjakannya di mana? Masjidil Haram. Ya kan? Kemudian waktunya waktu yang tadi 10 hari yang awal. Kemudian adalah tempatnya di tempat yang mulia sana. Udah semua terkumpul kebaikan tadi. Yang kelima kata beliau adalah karena pengaruhnya. Jadi amalan itu bisa menjadi nilainya lebih hebat karena pengaruhnya. Misalnya apa? Misalnya amalan yang dilakukan itu lalu banyak orang yang meniru dan berqudwah mencontohnya. Itu kan jadi nilai tambah. Antum melakukan satu amalan baik, orang lalu ngikut dengan antum. Sementara yang ngikut dengan antum dengan amalan tadi bukan seorang tapi 1.000. Antum bisa dikubur, itu 1.000 antum dapat pahala berikutnya. Nanti 1.000 ada lagi orang berikutnya. Itu kan apa? Itu akan dapat pahala sampai hari kiamat nanti. Itu kan jadi berlipat. Kenapa? Karena pengaruhnya. Karena orang berqudwah, beruswah, contoh dengan amalan baik antum.
Itu mungkin ada yang bisa Anda berikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita untuk lebih semangat di dalam menambah amal soleh kita. Jangan hanya mencukupkan dengan udah Ustadz, Anda cukup dengan 10 kali lipat. Enggak, cari yang lain yang lebih daripada itu sehingga kita bisa punya bekal lebih banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.